semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky. Kita siap baca energi hari ini. Enaknya hari ini gue cerita apa ya? Gue cerita apa ya? Terjadi ya. Dreams. Believe in your dreams. Today. Mimpilah. Bermimpilah. Jangan fokus sama masalah terus, Jo. Mimpi ya. Mimpi. Yang membuat kita fokusnya pada visi dan misi. Jangan berfokus pada masalah. Fokus pada diri kita sendiri, apa yang kita mau, mimpi, dan coba wujudkan. Percaya kalau kita mampu, right? Gue belum mau cerita apa nih. Gue hari ini tumbang. Asli hari ini gue capek banget tumbang. Ini aja masih kayaknya nyawa gue juga belum ngumpul. Energi hari ini. Ntar kalau keluar ada terinspirasi dari ini, ntar gue cerita deh ya. Kalau enggak ya udah. Not yet. Padahal banyak banget lo harus bikin konten hari ini. Harus ya gue buat ya. Bisa nggak ngomong nggak? Yang nggak bisa laki. Tree of Fire. Menanti. Gue doublein deh. Patience. Sabar. Alright. Page of Water. Eight of Fire. Di baliknya Eight of Fire ada Ten of Earth. Terus ada Chariot. Ya. Terus ada King of Fire. Jadi kurang lebih energi secara keseluruhan hari ini ya. Itu tentang travel, komunikasi, dan kemapanan, stabilitas, komitmen rumah tangga, properti. Eight of Fire. Eight of Fire itu fast communication, ya, komunikasi yang cepat, yang datang dari cepat tapi disuruh sabar ya Cin. Komunikasi yang akan datang dengan cepat atau tiba-tiba gitu, dengan tiba-tiba atau ada yang akan datang menjenguk ya, mengunjungi, atau kalian ingin mengunjungi seseorang yang sebenarnya kalian udah gak sabar, kan? Kita udah gak sabar pingin memberitakan tentang sesuatu yang suatu kemapanan, entah itu properti, entah itu rumah tinggal, rumah tangga,
stabilitas, ya. Tree of Fire. Gue suka ada sama kartu ini. Tree of Fire di sini artinya kan Tree of Fire itu selalu menunggu ya. Tree of Fire itu sebelum 4 tree. Menunggu kedatangan. Yang ini ada yang mau datengin ya kan. Yang ini juga sama, kurang lebih begitu ya. Karena dia juga traveling tuh. Jadi sesuatu yang berjarak, sesuatu yang berjarak akan datang, mendekat, ya, kompasnya dong lihat, ya, bawa kompas, dia pakai kompas, artinya dia datang pakai hati. Dan harapan. Setelah keguguran. Maksudnya setelah daun-daun berguguran. Maksudnya setelah dia kehilangan. Setelah dia merasa kehilangan akan sesuatu entah. Untuk beberapa dari kalian mungkin ada yang lebih ngerti. Gua enggak. Gua enggak ngerti. Tapi ini energinya begitu. Jadi akan ada yang datang dari jauh atau dari yang berjarak. Datang dengan penuh hati dan keringanan. Setelah dia kehilangan, setelah dia merasa kehilangan dan dia punya harapan untuk membangun fondasi yang kemapanan. Jadi komunikasi tentang ya sama kurang lebih nih, komunikasi tentang sesuatu yang ingin dia bangun, tentang mimpi yang ingin direalisasikan setelah kehilangan. Patience, sabar. Ini energinya siapa namanya? Temperance ya. Energinya Sagittarius. Leo. Ingin mengekspresikan dirinya, ingin kepada masih tentang relationship, tapi juga bisa termasuk juga untuk membuat suatu hobi atau kreativitas yang baru ya. Karena Sagittarius itu hari ini ada di rumah kelima, yaitu House of Pleasure. Oke, dan itu juga hubungannya dengan romance, love affairs.
Kayak orang Bali nggak? Menurut gue sih kayak orang Bali ya. Bajunya. Enggak sih, enggak juga. Tapi ada jamnya loh di situ. Nah, ada jamnya. Yaitu detak jantungnya sendiri. Ditaruh di dada. Karena dia ingin menawarkan cinta atau maaf. Tapi yang jelas sebuah sesuatu yang tulus. Buat gue serem ya nih nih kartu ya. Badannya kayak anak kecil tapi mukanya tua banget. Sesuatu yang sangat emosional yang jelas yang akan dikomunikasikan, tapi itu sesuatu yang tulus. Ini energinya Pisces. Ingin menawarkan kerjasama atau sebuah intimasi, keintiman. Saat yang intim ini kayak curhat gitu, curhat, heart to heart conversation. Ada lotus deh bunganya. Aslinya mukanya tua banget ya. Dah. Goddess guidance. Gue lagi black untuk cerita. Agak garing ya hari ini. Maaf. Goddess guidance. Maaf. Goddess guidance. Apa kata universe? No, bukan apa kata universe. Goddess guidance, bimbingan untuk kita hari ini apa? Mau, Mother Earth, you are called up on to help with environmentalism. Kita dipanggil untuk membantu dengan masalah lingkungan. Be mindful. Oh ya, sekarang kepikir. Kita cerita. Environmental ya, lingkungan ya. Gini, gue pengen ngomong selama masalah bisnis, pekerjaan, apapun ya, bahkan hidup kalian sendiri. Gue cuma bilang selama tujuan atau target lo semata-mata hanya uang atau menjadi kaya, percaya apa enggak, hidup lo akan membosankan. Lo tidak akan pernah puas gitu. Lo gak akan pernah puas. Bagaimana, gua nggak bilang uang itu jahat,
Enggak, sama sekali enggak. Sama sekali enggak. Uang itu baik, baik. Sangat kita butuhkan ya. Nggak usah kita mengungkiri itu, denying gitu ya. Uang itu nggak ada jahat, nggak ada jahat sama sekali. Yang jahat itu otaknya. Bagaimana orang itu menggunakan uangnya. Uang itu hanya alat, sekali lagi ya. Uang itu hanya alat, dan bagaimana kita menggunakannya yang menjadikannya nilainya menjadi turun. Eh, adalah di saat, jadi memang seperti halnya semua alat ya, pengetahuan kita dalam menggunakan alat itu, wawasan kita dalam mengolahnya lagi itu gimana. Karena sebenarnya yang beneran diolah itu adalah lingkungan untuk mendapatkan apapun itu uangnya. Jadi kalau bisnis, pekerjaan atau apapun ya, alangkah baiknya kalau kita lebih sadar gitu, lebih sadar segala hal itu asal muasalnya dari apa dan bagaimana pekerjaannya. Prosesnya itu jangan di skip. Setiap proses itu darah, waktu, keringat, termasuk bagaimana kita mendapatkan uang itu sendiri, ya kan? Dan bagaimana kita juga memutarkannya lagi, gitu kan? Selama kita bisa, nanti gue cerita deh gimana ceritanya. Suatu saat nanti gue akan cerita. Gue kemarin sempat punya pengalaman ya, pitching, nggak tahu deh, ada yang nggak ngerti kali ya. Ini kayak lomba, kan gue punya startup ya kan, startup travel gue. Pitching di depan investor Swiss, oke. Yang mana di lain semua kita ada berapa puluh orang ya, itu gue semua lagi, maksudnya gitu, gue satu-satunya yang datang dengan sendiri gitu. Yang lain tuh ada yang berdua, minimum ada dua deh gitu, tapi rata-rata tuh 3 orang, 4 orang, 5 orang, satu tim semua lah gitu. Gue sendiri gitu. Ini tapi gue nggak akan perdalam ceritanya sekarang, tapi nanti suatu saat gue ceritain bagaimana gue tersingkir ya untuk mendapatkan untuk maju ke seleksi yang berikutnya. Tapi yang jelas memang gue udah siap untuk tersingkir gitu, karena memang kebetulan investornya itu kapital ya, bukan angel investor gitu, yang artinya angel investor itu selama tujuan kita itu adalah untuk jangka panjang sosial ya. Angel investor itu tidak akan meminta lebih, dia akan menyumbang, bahkan membimbing gitu kan. Kalau kapital, mereka akan minta minta kembali dengan cepat pinjamannya yang diinvest, dan bahkan seringnya mereka yang ngatur bagaimana kebijakan dalam berusaha, oke? Dan untuk bisa sampai ke pitching itu sendiri, gue mencoba untuk mempelajari bikin pitch deck. Gue ngurung berapa lama ya? Ya gitu deh. Gue yang nggak punya bekal akademi gue yang caur banget kan. Gue yang anak jalanan gitu kan. Jadi mau nggak mau, gue harus fokus untuk untuk ngadepin itu.
eh Lanjut. Apa kata universe? Universe tarot. Apa kata universe hari ini energinya? I surrender to a power greater than me. Saya menyerah kepada kuasa yang jauh lebih besar daripada gue sendiri. Kupu-kupu. Ini transformasi. Satu lagi ya. Gue seneng. Kata-kata mutiara hari ini dari Universe Tarot. Obstacles are detours in the right directions. Jadi semua rintangan, halangan adalah yang akan mengarahkan kita ke jalur yang benar. Jadi yang namanya rintangan atau kesusahan-kesusahan itu jangan dilewatin, jangan di skip, jangan dihindari. Justru kalau lagi ada halangan, tahu ada halangan, samperin. Karena apa? Reward, hadiah, ya, hadiah itu adanya di belakang semua rintangan-rintangan itu. Jadi jangan pernah berkecil hati di saat kita menembus sebuah masalah. Kuncinya adalah berpikir beyond the problem. Berpikir bagaimana mengatasi masalah itu, bukan masalahnya fokusnya. Fokusnya bagaimana ke depannya untuk mengatasi sebuah rintangan. Dan untuk apapun situasi suasana kita, ya, yang penting itu adalah bagaimana kita berpikir, bukan apa yang harus dipikir. Dan lebih baik mempertajam bagaimana memformulasikan sebuah pertanyaan, khususnya pada diri sendiri, bukan mencari jawaban. Karena jawaban itu sebenarnya bisa variasi. Tapi adalah di saat kita melatih diri untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, kita lebih kritis terhadap diri kita sendiri dan tidak terbuai oleh apapun kenyataan bahkan masalahnya gitu. Jadi selalu fokus pada solusi, apa yang kita mauin, dreams, apa yang kita mauin, percayakan kemampuan kita kalau semuanya bisa kita lewatin. Kita bisa merealisasikan apapun mimpi kita. Nothing is impossible. Everything is possible. Gue suka gemes kalau gue lagi jalan-jalan ke desa gitu ya, ke desa. Ada anak gitu ngomong, mau gini, terus tiba-tiba ada ibunya atau bapaknya ngomong, kamu tuh gila ya, gitu. Dia bilang gila karena dia kepingin yang tinggi. Not that kind of mentality. Ya, oke. Udah segitu aja dulu. Sampai besok ya. Nanti kalau gue lagi mau nyiapin all zodiac, semua zodiac, energi mingguan,